Majlis dan muslim. Nah, kemudian Allah untuk berdiskusinya kasih kesempatan kita mendengar mendengarkan untuk para guru kita, orang-orang yang telah menjadi wasilah kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kelak nanti. Kita senantiasa bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tema yang sifatnya umum, yang lintas fakultas. Pertama, alasan kita mengambil tema ini adalah Anda dan semua nanti kalau keluar itu tidak akan dilihat fakultasnya apa. Kok semua alumni PPIK itu yang sebenarnya kini yang dilihat apa? Kimia, Al-Quran. Jadi umumnya masyarakat umat itu lagi tidak akan memandang Anda dari fakultas apa, tidak. Ini salah satu kelebihan PPIK. Meskipun nanti kalau misalnya mau ke mendaftar di sekolah atau mendaftar di instansi boleh jadi fakultas silakan, tapi kalau di masyarakat, di umat itu tidak. Orang melihat bahwa yang namanya PPIK itu pokoknya seperti yang sering disampaikan Pak Rektor, banyak menguasai IAIN gitu ya. Maka tema ini dilatar belakangi untuk bekal Anda supaya menyadari bahwa amanah ini harus kita perhatikan. Maka bagi Anda yang dari rumah sudah membawa hafalan, bahkan sudah mungkin ada yang sudah selesai, jangan sampai kemudian karena faktor kesibukan itu kemudian mengabaikan Al-Quran. Kita khawatir nanti seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Quran mahjura. Rasulullah mengaku kepada Allah, ya Allah kaum sudah meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk yang diajarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga tahu bahwa Anda semua belum semuanya hafal. Mungkin sebagian besar mungkin sedang dalam proses menghafal. Nah itu maka kemudian jangan sampai sudah merasa menyesal. Kok sudah ternyata menghafal. Ya, kalau ringan tentu saja bagi orang hafal karena sudah betulan maka tantangannya. Apalagi generasi Anda ini generasi yang dibesarkan dalam situasi yang semuanya serba cepat, serba instan. Dengan munculnya apa disebut sebagai TikTok, YouTube, semuanya semua serba instan. Ayo perhatikan, degradasi kemampuan menghafal itu menurut para ahli. Kenapa? Karena orang pengen serba instan, dan itu juga ada yang disebut oleh sebagian orang yang berkhidmat ke Al-Quran. Maka ada program-program misalnya menghafal Al-Quran 40 hari, menghafal. Itu satu sisi ada baiknya untuk motivasi, tapi sisi lain jelas membodohi orang. Nggak ada orang yang 40 hari hafal. Itu jelas membodohi. Pasti prosesnya sudah panjang, artinya dia proses sampai pada akhirnya kata-kata hafal itu tidak mungkin kalau dikatakan dari nol. Maka kemudian ini juga kita ingin luruskan bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang yang paham Al-Quran, berkhidmat pada Al-Quran. Ini yang saya kira kemudian akan menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini ya. Dan kita nanti ada yang bawa musaf bersama satu, ada nggak? Yang musaf bersama? Oh tidak. Kita mulai ya. Yang pertama kita lihat bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kita tahu dari macam-macam mukjizat. Yang pertama macam-macam mukjizat itu apa? Mukjizat itu ada dua macam. Yang pertama yang bersifat indra atau materi, itu berlaku ketika Nabi itu masih hidup. Jangan siapa yang tahu mukjizat Nabi Nuh? Buat hafal mukjizat Nabi Ibrahim, tahan api. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa, tongkatnya oleh lautan itu salah satu efek tongkat, tapi yang berbeda apa? Salah satunya tongkatnya. Mukjizat Nabi Musa itu ada 9 macam.
isi ayat dan mukjizat salah satu yang besar apa? Tongkatnya itu. Nabi Isa apa mukjizatnya? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Semua mukjizat itu hanya berlaku ketika Nabi itu masih hidup. Ketika Nabi tersebut wafat, maka edisi mukjizatnya selesai. Maka tongkat Nabi Musa misalnya itu sekarang nggak jadi mukjizat. Disimpan di sebuah museum namanya Topkapi di Istanbul. Ya, tongkatnya kecil kayak tongkat kita buat hantu ternyata kecil. Nah itu selesai, tidak ada lagi. Sedangkan yang kedua itu jenis mukjizat yang bukan materi, itu apa? Al-Quran menjadi. Dan itu berlaku sepanjang masa. Maka meskipun yang membawa mukjizat ini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu kemudian apa? Al-Quran tetap menjadi mukjizat. Ya kan? Karena apa? Memang hadisah ini berlaku sepanjang masa, tidak hanya ketika Rasulullah masih. Sekarang kita ingin lihat apa bukti Al-Quran sebagai mukjizat. Salah satunya kita mau surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu dari Allah dan kamu orang-orang yang benar. Jadi Allah memberikan tantangan kepada orang yang meragukan bahwa Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran sebagai firman Allah. Tantangan itu sebetulnya pertama kali untuk membuat yang semisal Al-Quran seluruhnya. Falyatu bi haditsin mithlihi, falyatu bi haditsin mithlihi. Itu di surah At-Tur. Dan bisa seluruh Al-Quran diturunkan oleh Allah. Tantangan menjadi 10 surah. Anjaqulu nasawatul fatu bi asyri suwar. 10 surah. 10 surah tidak bisa diturunkan menjadi tinggal 1 surah. Falyatu bi haditsin, falyatu bi suratin mithlihi. Itu di surah Yunus ayat 38. 1 surah pun tidak bisa langsung diturunkan tinggal 1. Itu setengah surah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Apakah kemudian ada yang bisa membuat tandingan seperti Al-Quran? Tidak bisa. Ya, tidak ada yang bisa. Sudah 15 abad, hampir 15 abad, tidak ada yang bisa. Karena manusia itu memiliki keterbatasan yang disebut manfaat. Selebihnya selesai. Al-Qadid ketinggalan zaman. Tapi kalau Al-Quran tidak ada yang disebut ayat yang ketinggalan zaman. Tidak ada. Tafsir mungkin, terjemah mungkin. Maka ingat, tafsir dan terjemah itu laisat Al-Quran, itu bukan Al-Quran. Itu adalah pemahaman para ahli, para ulama manusia. Maka Al-Qurannya yang terus akan terjaga kalau tafsir dan terjemah boleh jadi berbeda. Ini bukti pertama mukjizat. Maka kemudian Allah katakan di surah 17, surah Al-Isra ayat 88, apa firman Allah? Qul la in istama'atil insu wal jinni 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Surah Al-Isra surah 17 ayat yang ke-89. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Iya. Jadi jangankan manusia, bahkan pakar yang berbangsa jin pun, kalau mereka ingin berkolaborasi, bersinergi untuk membuat seperti Al-Quran, tidak akan bisa. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah anugerah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karya dari manusia, bukan
bukan buatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti yang kedua. Kemudian bahwa Al-Quran sebagai mukjizat juga kemudian kita lihat dari sisi terjaga otentisitasnya, alias keaslian. Ini mungkin sering disampaikan ya. Ayat utama kita di surah Al-Hijr surah 15 ayat yang ke-9 atau firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Iya, sungguh kami. Di sini pakai paket dan pakai kata kami. Nah, saya kira kita mulai belajar kaidah. Kalau Al-Quran menunjuk subjeknya adalah Allah, tapi menggunakan kata kami, itu maknanya dua. Yang pertama adalah nafsul Allah, pengagungan Allah. Jadi pendapat lain juga tidak ada yang beda. Yang kedua adalah untuk menunjuk bahwa aktivitas itu melibatkan pihak lain. Dalam hal menurunkan Al-Quran, yang dilibatkan Allah adalah malaikatnya. Maka definisi Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Jibril dan al-muta'abbad bil-tilawah ini, bahwa membacanya saja ada takrif dari Al-Quran. Nah, sedangkan wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaga atau memeliharanya, itu merujuk pada siapa? Yang dilibatkan Allah, hambanya. Siapa yang dilibatkan Allah untuk menjaga keaslian Al-Quran? Manusia. Manusia siapa? Apakah semua? Tidak. Tentu yang berkomitmen untuk mau mempelajari, menghafal Al-Quran. Itulah mengapa nanti kita di bagian akhir salah satu keistimewaan orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran itu disebut sebagai apa? Ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah dan orang spesialnya Allah. Kenapa? Diajak untuk menjaga keaslian Al-Quran, terlibat dalam penjagaannya. Maka Anda harus paham ya bahwa dengan perspektif ayat tadi tidak mungkin akan ada Al-Quran palsu yang diduga palsu beredar. Maka sebagai mahasiswa PTIG atau yang belajar Al-Quran, jangan sampai ikut menyebarkan berita hoax yang sering kita terima di medsos, di mana misalnya banyak ayat berita mengatakan hati-hati dengan Al-Quran baru karena banyak pemalsuan. Misalnya ada surah ini pemalsuan, bahkan ada yang mengatakan sekarang sudah terbit Al-Quran Nusantara. Itu semua hoax ya, tidak boleh disebarkan. Kenapa? Tidak mungkin ada Al-Quran palsu atau yang diduga palsu atau yang sengaja orang palsukan kok bisa beredar. Tidak mungkin. Wallahi, demi Allah, apalagi di Indonesia, tidak mungkin. Kenapa? Allah yang jaga. Jadi kalau yang menyebarkan itu disebut sebagian publik, kalau kesalahan mungkin ya, tapi kesalahan yang kita sebut human error atau technical error. Kita ambil contoh di belakangan kemarin baru bulan lalu ditemukan kesalahan fatal, tapi itu kesalahan yang disebabkan oleh manusia yang nggak tertib. Jadi ini ada Al-Quran milik Kementerian Agama resmi itu, terus kemudian Indonesia ini negara yang nggak bisa mencetak Al-Quran banyak ya, maka banyak penerbit yang jual Al-Quran, maka Al-Quran kita macam-macam banyak Indonesia itu ada yang mengubah model Al-Quran Kemenang itu diubah disesuaikan, dicocokkan dengan model Madinah. Karena ada yang fanatik bahwa Al-Quran yang benar itu model Madinah. Itu yang harus dikoreksi juga. Apalagi yang mau ngambil terjemah hanya model terjemah dari Madinah yang warnanya coklat. Itu kebodohan juga. Karena apa? Orang Saudi nggak mungkin menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Itu juga naskah terjemahan kita yang mereka minta untuk mau dicetakkan dulu waktu masa kaya. Sekarang nggak ada lagi. Nah, mereka juga sudah banyak masalah. Ya, termasuk dalam mencetak Al-Quran. Nah, itu di surah Al-Kahfi, wa inna laja'iluna, ya kan?
sa'idan gitu, itu tertulis buat innal jahilin. Ini kan contoh kekeliruan. Tapi segera diketahui langsung tarik sengaja. Artinya kalau ada orang yang sengaja atau keliru, itu mesti langsung diketahui itu yang dimaksud dengan kami yang menjaga dan kami yang memelihara Al-Quran. Maka jangan percaya kalau ada berita-berita tentang Al-Quran palsu atau nusantara dan seterusnya, itu sangat politis begitu ya. Baik, next. Kalian. Nah, pertama, Al-Quran ini adalah kitab yang penuh berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Ini Al-Quran kitab yang penuh berkah. Berkah itu apa? Ada yang tahu nggak berkah? Apa bedanya dengan berkat? Kalau berkat itu kita ada acara diundang, ya, misalnya tahlilan, selesai acara langsung nyari plastik, mengadakan operasi plastik, masukin namanya pulang nenteng itu berkat. Berkah itu secara sederhana sering dimaknai sebagai ziyadatul khair, bertambahnya dengan kebaikan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan bertambah kebaikannya. Itu namanya berkah. Kita ambil contoh misalnya bahwa malaikat Jibril itu tadinya malaikat awam, bukan malaikat istimewa. Tapi begitu Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran menjadi sayyidul malaikat. Ramadan itu bukan bulan istimewa. Yang istimewa pertama itu apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu yang oleh Al-Quran disebut sebagai Arba'atul Hurum, 4 bulan mulia. Ramadan tidak masuk. Ramadan menjadi bulan mulia, bahkan menjadi sayyidul syuhur kapan? Ketika Allah pilih untuk Dzulhijjah. Maka Madinah bukan kota suci. Kota suci pertama kali itu apa? Ya qaulul ardhul muqaddasatan allati kataballahu. Mana itu? Palestina. Baitul Maqdis. Maka Madinah enggak masuk. Apalagi Madinah itu namanya itu Rasulullah hijrah namanya Yathrib. Maka begitu Al-Quran turun di dua kota ini, keduanya langsung berubah menjadi Al-Haramain, dua kota ini. Maka ada ayat periode Makkah, ada ayat periode Madinah, Makkiyah dan Madaniyah. Demikian juga orang-orang yang kemudian berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Untuk kemudian mempelajari Al-Quran menjadi, maka semuanya akan selalu bertambah kebaikan-kebaikan. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ya. Kami maklumi kalau tantangan kajian hadis subuh itu memang ngantuk. Nah, tantangannya apa? Ngantuk. Tapi nggak apa-apa, ngantuk itu rezeki ya. Alhamdulillah. Ngantuk sehat, kalau namanya masih ngantuk itu sehat. Dan apalagi tertidur itu juga rezeki kita. Nggak usah dikhawatir nanti dimarahi kalau ngantuk, nggak apa-apa. Ngantuk aja apa? Santai aja. Karena tidur juga ada ayatnya. Ada yang tahu ayat tidur? Ada yang tahu ayat tentang tidur? Angkat tangan kalau tahu. Ayo, mana? Ayat tidur. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtighaa'ukum min fadlih. Dan di antara tanda kekuasaan Allah tidurmu di malam hari dan siang hari. Jadi tidur itu bertanda kuasa Allah. Jadi kalau Anda masih tidur itu ya berarti masih makhluknya Allah. Kalau nggak tidur namanya sudah Allah. Kalau Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nggak tutup oleh ngantuk, apalagi tidur. Kalau tidur berarti tidurnya masih manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak tidur. Kalau manusia masih tidur, nggak apa-apa. Biasanya kalau ikut kajian apalagi di masjid itu ya kita cari sandaran. Kenapa masih tidur? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang nggak nyadar pahalanya lebih besar. Ya. Amin. Baik, kita lanjut. Jadi penuh berkah.
Maka kalau siapa saja yang mau berhikmah, mau mempelajari, apalagi menghafal Al-Quran, hidupnya pasti diberkahi. Itu sudah pasti. Pasti akan ditambah kebaikan-kebaikan. Sudah pasti. Enggak mungkin Allah itu bohong. Kalau antum punya HP saja, punya HP semua kan, itu kan percaya tuh dengan direction atau apa itu, petunjuk yang disebut di dalam HP itu, pakai baterainya ini, speknya ini, kalau pengen ini kan percaya. Pabrikan aja kita percaya, buatan manusia aja kita percaya. Bahwa kalau ini caranya begini, caranya begini, kalau kamu gunakan ini maka nanti jadi ini. Nah, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kita perlu berkah itu Allah. Kok kita nggak percaya itu? Yang mau lebih dipercaya? Kalau manusia kita salah aja kita percaya banget. Ya kan? Untuk naik mobil, naik pesawat, karena nggak jadi sopir, nggak jadi pilot, santai aja, tenang aja. Kenapa aku nggak takut nabrak, nggak takut jatuh? Ya kita percaya itu semua baik-baik saja, pilotnya pintar, sopirnya jago. Itu pun kita tenang gitu. Dan Al-Quran yang oleh Allah katakan ini kita perlu berkah. Kalau Anda sebagai orang Al-Quran jadi pesimis hidupnya, nggak sopan sama Allah. Orang belajar Al-Quran kok merasa magesu, masa depan suram, nggak sopan sama Allah. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Ini surah Yunus sekarang. Alhamdulillah bahwa ini sebagai kitab yang penuh berkah. Ya ayyuhalladzina qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan ini mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka perlukan. Di ayat yang ke-57 Allah bicara fungsi utama Al-Quran, pengajaran dari Tuhan, berobat penyembuh dalam penyakit dalam hati. Kemudian apa? Petunjuk rahmat. Maka Allah mengatakan hendaklah dengan rahmatnya itu, yaitu apa? Al-Quran dan khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu bergembira. Jadi harusnya kita gembira itu karena kita sudah dipanggil Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran. Itu keren. Gembiranya kok karena materi, banyak punya apa yang baru, punya kegiatan baru. Gembira yang tidak keren itu. Gembira yang keren itu kok bahagia kita apa? Kita kok dipanggil menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dianugerahi Al-Quran. Maka ayatnya mengatakan hendaklah dengan Al-Quran, hendaklah dengan kalian menjadi umat Nabi Muhammad, kalian itu bergembira. Ini salah satu dalil kenapa para ulama umumnya ya, itu sepakat bahwa kita menyelenggarakan Maulid Nabi itu sesuatu yang baik. Karena apa? Menunjukkan kita bersyukur gembira karena telah lahir seorang yang kemudian memilih kita. Dan Nabi itu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, lebih mulia dan lebih utama dari diri kita sendiri. Itu kenapa Maulid itu harus dilaksanakan untuk menunjukkan syukur kita karena kita telah ditakdir oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Kalau Allah mentakdir kita jadi umat yang lain bisa saja, benda mati saja bisa. Kok kita jadi umat beliau, maka ini satu anugerah bagi kita. Dan tidaklah dengan itu kata ayat ini kalian bersyukur. Oke, lanjut kita surah 4 ayat 174. Ya ayyuhalladzina qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Al-Quran oleh ayat ini disebut sebagai cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang. Berarti apa? Kalau kehidupan manusia merasa bermasalah, mungkin gelap, maka Al-Quran adalah satu-satunya sumber cahaya.
Karena apa? Diberikan oleh yang memberi sang pemberi cahaya. Maka ada Quran Nur, Allah Nur Samawati wal Ardh. Oke, lanjut. Next. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana apa yang diberikan oleh Allah, ya, orang-orang yang kemudian mau untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran. Ini semua dalam hadis. Semua dalam hadis. Saya perhatikan kemarin di media sosial Mahat, Ustaz Jahuli sudah menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran, ya. Saya kira itu sudah cukup. Ini saya ingin kuatkan itu saja. Yang pertama disebut sebagai apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ada satu buku, ya, yang ditinggalkan atau yang diberikan oleh dulu kita punya guru Syekh dari Al-Azhar Mesir tahun 2019. Beliau kembali lagi karena sudah selesai selama 3 tahun mengajar. Itu ada namanya Al-Arba'in Al-Qur'aniyah. Al-Arba'in Al-Qur'aniyah, yaitu kumpulan 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Karena ada Al-Arba'in An-Nawawiyah, kan? Ini Al-Arba'in Al-Quraniyah. Ini sudah kita terjemahkan. Saya lupa tadi. Lain kali kita akan kita berikan contohnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan. Hadis ini berarti apa? Mensyaratkan Anda menghafal Quran, belajar Al-Quran, niatkan untuk mengajar. Niatkan apa? Untuk mengajar. Itu akan berbeda sekali. Kalau orang belajar dengan niat untuk nanti mengajar, dengan orang belajar hanya sekedar untuk nanti dapat akses, dapat nilai, akan beda sekali. Maka ini sekaligus untuk mengingatkan kita semua, ya Anda, ya, bahwa kita belajar ini harus diniati untuk kelak bisa mengajar. Dan masakan seperti itu. Kenapa? Itu berarti kenapa kita sebagai orang ini kan kita melanjutkan tugas Nabi. Yang saya tanya, tugas utama Nabi itu apa? Tugas utamanya apa? Rasulan minhum yatlu alaihim ayati atau ayatnya. Ada 4 ayat. Rabbana wa'ad bihi rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, itu doa. Ketika Allah mengabulkan laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayat wa yu'allimuhumul kitab. Itu tugas utama. Lah Anda semua sekarang belajar Al-Quran kok enggak diniatin aja, buat apa? Ya kan, buat apa? Apalagi kalau kemudian hanya sekedar untuk resmi, misalnya Nabi pernafal supaya dipanggil Habib. Nah, itu sebenarnya. Nah, kalau seandainya ada itu harus segera di-delete, dihilangkan. Jangan niat-niat seperti itu. Itu kasihan. Sudah capek-capek, susah, berat, kemudian kok hanya seperti itu niatnya, itu, ya. Itu namanya lihat itu, ya. Baik. Kemudian apa? Udah keluarga Allah. Ya kan? Ini kan pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ketika para sahabat itu, Nabi mengatakan bahwa Allah itu memiliki keluarga. Sahabat kaget dan bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah?" Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mau berkhidmat kepada Al-Quran, bisa mempelajarinya, menghafalnya. Maka misalnya Anda yang baru atau ikut programnya menghafal program yang namanya masuk program terbatas, tapi terbatas misalnya, jangan kecil hati, jangan sekedar untuk memenuhi di fakultas, ya. Sungguh-sungguhlah Anda untuk betul-betul yang berkomitmen Al-Quran meskipun kita terbatas. Anda tahu di Al-Azhar itu mayoritas itu mahasiswa Indonesia itu ya sampai terbatas, nggak ada terimanya. Yang saya penuh itu yang mengambil fakultas Usuluddin Indonesia, yang meneruskan S2 itu wajib. Tapi kalau yang S1 itu 8 juz. Kalau kita ada yang tas penuh kan, berarti lebih bagus dari Al-Azhar kan? Alhamdulillah.
Meskipun terkadang ya kalau bicara kualitas bagaimana itu menjadi sangat tanggung jawab individu masing-masing. Tapi paling tidak yang sudah dianugerahi oleh Allah kemampuan menghafal istiqomah. Yang ambil program yang tapi terbatas jangan dilepas sama sekali. Ya. Karena hakikatnya kalau nanti sekali lagi di masyarakat pengalaman mengajarkan itu sebetulnya tidak terlalu berbeda antara terbatas penuh itu hanya diketahui ketika di kampus. Itu duluan. Oke. Nah kemudian yang ketiga memberi syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Qur'an memberi syafaat. Nah kemudian yang keempat apa? Akan viral di arus. Ini contoh saja. Viral itu artinya terkenal, masyhur. Kalau bahasanya Pak Rektor baca masyhur sama meskipun masyhurun fil ard. Tapi kalau untuk orang Al-Qur'an itu biasanya kalau bagus ya masyhurun fil ard wa masyhurun fil sama. Karena kalau Rasulullah mencontohkannya ada yang tahu apa contoh orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti apa? Seperti buah apa? Kan diimpamkan seperti buah kan? Semuanya buah jeruk. Tapi maknanya apa intinya? Bahwa orang yang berkhidmat kepada Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, membelajar Al-Quran, itu disebutnya apa? Riyahuha, oh itu. Baunya itu harum. Ya kan? Warmuha, oh itu. Dan rasanya juga bagus. Baunya harum, rasanya bagus. Tapi baunya itu maksudnya apa? Masyhurun bil ard. Siapa yang masyhurkan Allah? Kalau kita yang masyhurkan sendiri, siapa itu ya tentu beda, gitu ya. Maka kemudian ini bentuk-bentuk kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Min ahli. Lanjut, ini bagian terakhir. Saya kira nanti kita bisa diskusi ya. Ini di antara syarat ya, syarat ketika menghafal Al-Quran nomor 1 harus ikhlas. Ikhlas ini berarti apa? Anda sekali lagi penyakitnya orang kita di lembaga resmi itu terlalu berlebihan dalam hal melakukan kebaikan itu hanya untuk meraih syahadat atau meraih termasuk hal-hal yang sifatnya resmi, sifatnya duniawi. Nah, harus belajar kita koreksi bahwa kita harus melatih hati ini untuk apa? Ketika kita belajar Al-Quran itu adalah karena ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membedakan dengan orang lain. Anda pernah dengar namanya Profesor Animeris belum pernah dengar? Saya kasih tahu. Orang ini adalah orang dia sangat terobsesi untuk meneliti tentang penghormatan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka untuk maksud tersebut dia akhirnya apa? Menghafal Quran. Tidak belajar, menghafal dan hafal. Untuk bersita, hafal. Ihya Ulumuddin, hafal. Bahasa itu tidak hanya 1-2 bahasa asing, 50 bahasa di dunia dia belajar dan bisa lancar. Kenapa? Karena dia ingin tahu, misalnya kalau ada orang Islam di Pakistan kan pakai bahasa Urdu, pakai bahasa Urdu, belajar, ingin tahu. Akan cerita lucu suatu saat di bandara di Afrika yang meneliti profesor ini ketemu orang Arab, kebetulan orang Indonesia. Mereka ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi karena tahu orang Arab berubah jadi bahasa Arab. Pak Mary langsung ngomong Arab. Oh, ada Arab. Arabnya dari mana? Ya, ini orang Indonesia. Orang Indonesia, saya pernah ke Indonesia, pakai langsung berubah. Bahasanya langsung berubah, nggak di bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Oh, Indonesia ya? Iya. Ngobrol lama. Indonesia mana? Surabaya. Arab Surabaya. Oh, jantung ya? Langsung berubah ngomong Surabaya. Jangan ditiru ya, ngomong ya apa lagi? Jantung. Boleh. Lihat tuh, udah jantungnya aja. Apa Anda tahu? Ini ada karya N. Muhammad Peace Messenger. Ini karya terbaik setelah Libra, berbagai nama Muhammad. Tapi meninggalnya, nggak ketahuan agamanya apa, nggak ketahuan.
meninggal sudah ketahuan. Artinya apa? Ketahuan orang yang meninggal, tapi agamanya apa? Itu mahalnya agama, mahalnya iman, mahalnya keikhlasan. Karena kenapa orang itu tuh hanya mempelajarinya hanya untuk reputasi di kehidupan dunia. Dan Allah sudah berikan karena janji Allah. Maka yuridul hayatan dunia wa zinataha wa fi ilaihi a'malahum fiha. Wa fiha la yaqtasu. Yang pengen dunia Allah kasih sempurna, enggak ada kurang. Oke. Nah, ikhlas inilah yang membedakan. Ikhlas inilah yang membedakan siapa berarti kualitas. Maka di Al-Quran dikatakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan, bukan aksar. Ahsan. Ahsan itu apa? Yang ikhlas. Aksar. Itulah mengapa Anda pernah dengar kisah tabi'in terbaik. Siapa tabi'in terbaik? Yang tahu kan? Ada tokoh tabi'in disebut tabi'in terbaik. Bahkan yang ngasih nama Rasulullah tabi'in terbaik. Siapa? 1, 2, 3, pas. Kalau bisa jawab kasih hadiah, tidak bisa ya. Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Itu yang dikomentari oleh Rasulullah dengan majhulul bil'ad wa ma'rufun. Itu Uwais al-Qarni. Kenapa? Apa hebatnya dia sih? Beliau ini, tapi ini nggak ada hebat amal-amalnya. Hanya satu, keikhlasannya birrul walidain, merawat itu aja. Tapi Rasulullah minta sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau ketemu orang ini kasih minta doanya membaca. Dia bisa ngasih syafaat 100.000 orang. Berapa? 100.000 orang. Kasih syafaat oleh dia. Siapa? Padahal nggak ketemu Rasul nggak ketemu. Maka ketika Umar ketemu terakhir menjelang beliau wafat, ada bin ahli Yaman, ada orang Yaman, Pak Haji, kami ya kami gitu. Ada namanya Uwais nggak? Ada. Ini cek, benar nggak ya? Kamu Uwais itu? Lihat, buka. Karena kata Rasulullah, orang ini nanti ada tanda putih di katifai ini apa namanya? Di batu dari maka langsung dilihat. Pertanyaannya, kenapa Uwais orang biasa kok derajatnya bisa begini? Karena keikhlasan. Maka ini penting, meskipun orang ikhlas tidak harus menyembunyikan diri betul untuk tidak mau apa-apa yang ini mesti juga ikhlas. Takut riak, nanti nggak mau ngaji, salah juga. Malah nggak Jumatan, kenapa? Riak, nggak Jumatan. Untuk yang wajib-wajib jangan takut, kewajiban Anda belajar ya belajar. Termasuk aktif di media sosial jangan takut riak. Itu untuk mensyiarkan yang baik-baik. Kalau yang maksiat saja disiarkan, atau yang baik tidak disiarkan, maka nggak apa-apa ya. Oke. Yang kedua apa? Khidmah itu berbaikkan. Usahakan Anda belajar bukan sekedar untuk tapi khidmah. Ini yang menjadikan kenapa ya para ulama dulu itu menjadi berkah ilmu itu karena khidmah. Seorang ulama besar dia menggunakan kata-kata begini. Sabitun bil ilmi mudzakar, sabitun ilmi bil mudzakar. Kuatnya hafalan, kuatnya ilmu, mendalami ilmu itu karena kalau kita belajar, kalau murojaah. Wa barakatuhu bil khidmah. Berkahnya kenapa? Maka kemudian niatkan kita belajar karena mohon maaf ya, kalau saya pribadi juga ya, kenapa kita harus niat khidmah? Karena dulu kita mendapatkan dari para guru-guru kita umumnya itu ya, mereka orang ikhlas. Kalau Anda sekarang misalnya masuk ke PTK bayar, kan sebetulnya bayaran nggak seberapa sekarang, dan semua kembali kepada Anda. Tidak ada yang kemudian orientasi kita itu untuk bisnis sama. Artinya apa? Seandainya nanti antum semua di masyarakat jadi ustaz, jadi ulama, jadi tokoh besar, amin gitu. Amin. Doa yang mau gembong semua ya. Kan khidmah kita, khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasulullah, khidmah kepada Al-Quran. Karena dengan khidmah itu akan muncul barokah. Kan gitu kan? Sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu fil khidmah wa naf'u ar-ridha asy-syar'i. Manfaatnya itu apa? Karena ridhonya guru. Maka Anda meskipun kita kampus tidak akan terbilang pesantren, di mana itu usahakan dosen-dosen kita itu tolong apapun keadaannya boleh masuk.
Karena saya tahu, karena sudah hampir 30 tahun kami di PCIG, saya tahu bahwa memang usia-usia Anda itu apalagi nanti setelah keluar dari mahal, terus terlibat ikut kelompok-kelompok, apakah itu organisasi, apakah apa namanya itu, seringkali kemudian mendegradasi nilai-nilai kita, penghormatan kita jangan. Kalau ingin berkah, siapapun dia yang telah mengajari kita, seberapapun ilmu itu, hormati dia. Karena itu berkahnya ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, mahabbah. Sahabat harus ada mahabbah. Ada seorang ulama besar, namanya Imam Abu Al-Azhar. Imam Abu Al-Azhar ini ulama besar di Kairo, seorang sufi, wafat tahun 130. Makamnya ada dekat Zainab di Kairo, itu masyhur sekali. Beliau punya makalah begini, ini bagus sekali. Anda bisa catat ya, makalahnya bagus sekali. Apa beliau bilang? Dzarratun minal mahabbah tarfa'u ahlal jannah ila a'la maratibil khulud. Dzarratun minal mahabbah. Apa artinya dzarrah? Dzarrah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin. Nama dzarrah syai'un saghir, sesuatu yang sangat kecil. Ya, dzarratun minal mahabbah, rasa cinta kita yang meskipun kecil sekali itu bisa mengangkat orang yang tidak alim, yang bahkan disebut jahal, bodoh, ila a'la maratibil khulud, pada derajat yang tinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita melakukan satu kebaikan, hadirkan mahabbah. Dan itu adalah anugerah dari Allah, dan itu adalah diberikan Allah kepada siapa yang layak untuk menerima. Kepelatih diri kita untuk Allah anugerahkan apa? Mahabbah kepada kebaikan, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada Al-Quran dan seterusnya. Karena segala sesuatu yang kita landasi dengan rasa mahabbah itu akan beda sekali. Beda kekuatannya, beda penghayatannya. Dan antum sudah pada jalan yang benar. Karena apa? Pada sesuatu yang memang harusnya kita mahabbah, harusnya kita bermahabbah. Apa tidak boleh kita mahabbah yang lain? Boleh. Kata Al-Quran, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah." Hal itu semua materi dunia itu lebih kamu cintai dibanding Allah, Rasulnya, dan juga kebaikan-kebaikan di jalan Allah, maka fatarabas itu akan muskilah, masalah besar. Maka saat ketiga harus ada mahabbah. Orang ahli Quran, orang menghafal Quran nggak ada mahabbahnya itu, mohon maaf itu menghasilkan sebentar, terus hilang karena ada mahabbah. Nah, yang keempat syaratnya tersungguh-sungguh. Janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalanku, pasti aku akan berikan hidayah petunjuk. Oke, satu lagi. Nah, itu dulu sudah tadi ya. Nah, sekarang beberapa prinsip dalam kita menghafal Al-Quran. Yang pertama apa? Harus digaris bawahi. Kalau perlu ada catat ini ya, di foto aja, nanti buat pegang. Yang pertama apa? Menghafal tahfadzul Quran laisa biqaul. Itu bukan tujuan. Maka orang minta itu sama tujuan. Ya, itu hanya wasilah. Wasilah apa? Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi target Anda orang menghafal itu bukan supaya lancar, tapi target utamanya apa? Supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa? Kalau ridha Allah yang kita cari, ya sehari-hari belajar makna Al-Quran itu yang terpenting. Maka yang terpenting itu bersama Al-Qurannya. Ya, itu yang terpenting. Urusan lancar enggak itu anugerah. Kalau kemudian kita misalkan ujian dan harus lancar, itu adalah untuk mengukur tadi kesungguhan. Karena idealnya yang sungguh-sungguh mesti lancar. Karena manjat dan Wajadah. tapi seandainya kita sudah sungguh-sungguh, kebetulan kan kami ada pesantren ya, dengan Al-Quran. Pantas betul, termasuk kita tahu lah gimana pengalaman mengajar tapi letak menghafal Quran sama. Dan lagi apa?
Ya kita sebetulnya menghafal itu kan tidak sulit. Yang sulit itu menjaga merawat. Kalau menghafal maka saya percaya kalau ada orang yang bisa sehari satu juz, percaya. Tapi bisa nggak kemudian Anda tetap mempertahankan itu? Jangan kan belum selesai, kemudian kita berpindah ke halaman baru aja yang sudah semakin hilang. Itu banyak kok. Orang luar ya berarti tidak ada bedanya, maksudnya kira-kira. Sama berarti. Soalnya kan sama orangnya. Saya begitu pengalaman itu. Maka ingat ya, menghafal itu bukan tujuan, itu adalah wasilah. Tapi sekali lagi jangan kemudian kita menjadikan orang itu lantar gak penting loh, sangat penting. Tapi apa itu bukan tujuan utama kita. Tapi tujuan utama kita adalah apa? Tujuan utama itu adalah agar kita meraih Allah. Yang kedua, menghafal itu hebat. Orang hafal Quran hebat ya. Berarti seperti kalian anak-anak. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Yang lebih hebat adalah yang berakhlak Al-Quran. Yang apa? Yang berakhlak Al-Quran. Ini ya. Nah ini penting ada semuanya. Kenapa? Karena pada poin ini sekali lagi seringkali kita di masyarakat itu antara yang hafal berapa terus dengan yang tidak hafal, antara yang hafal yang tidak lancar itu nggak ketahuan. Yang akan dinilai apa? Akhlak. Maka seandainya kita tidak hafal semuanya, atau seandainya hafal kita kurang lancar semua terusnya, asal akhlak Anda mulia, dan itu orang yang pasti akan memuliakan Anda. Ingat ya, menghafal Quran itu hebat, tapi yang berakhlak Al-Quran itu adalah lebih hebat. Karena guru-guru harus Al-Quran Rasulullah SAW. Ini kami tekankan betul. Kenapa? Karena sekali lagi Anda nanti akan menjadi orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran, membawa pasukan di Al-Quran. Maka jangan sampai kemudian akhlak kita bertentangan dengan Al-Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna afala. Atau dikatakan Allah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la. Oke, itu yang kedua ya. Jadi hebat. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting yang ketiga, orientasi kita itu pada kualitas. Bukan kuantitas. Pada apa? Kualitas. Ini dari doktrin kami, sampai ini juga sama guru kita. Saya tanya, Anda punya motor 30, jumlah motornya berapa? 30 biji, mati kabel, nggak jalan sama sekali. Starter nggak hidup, semuanya mati. Teman Anda punya motor cuma satu, tapi hidup. Anda pilih mana? Satu. Itu perumpamaan untuk Al-Quran. Katanya halal terus tapi nggak jalan sama sekali. Ayo terima, nggak jalan. Satu halaman pun harus 5 kali diingatkan. Itu lebih baik punya satu juz tapi langkah. Mungkin. Tapi kalau disebut 30 juz tapi ternyata mati semua, randat semua kira-kira. Maka kemudian apa? Kualitas itu yang harus jadi orientasi. Tidak usah kecil hati kalau merasa belum ada kurang lagi semua yang murojaah. Karena yang berat itu murojaah, bukan menghafalnya. Yang berat untuk orang Quran, pengalaman kita apa? Mujaahnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, nggak ada yang berat. Kalau jaminan Allah, walaupun yassarna al-Qur'ana itu hanya Al-Quran tuh, nggak ada yang lain. Al-Quran. Kami mudahkan Al-Quran. Jadi kuncinya apa? Kesungguhan. Nah pertanyaannya, apa arti penting bagi orang-orang Quran ini kita harus berakhlak Al-Quran? Bagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai mahkota kita sebagai seorang muslim, mahkota kita dalam beragama. Insya Allah tema ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya nanti. Insya Allah. Oke, mungkin kita sudah